Pernah nggak sih kamu mikir, gimana orang zaman dulu bikin pakaian tanpa mesin? Kita sekarang tinggal pergi ke toko atau klik di online shop, baju udah siap pakai. Tapi sebelum revolusi industri, sebelum ada mesin jahit, bahkan sebelum ada kain yang bisa dibeli dengan mudah, orang harus bikin pakaian dari nol. Gimana caranya? Yuk, kita bahas. Sebelum ada kain, orang harus cari bahan dasarnya dulu. Dan itu berarti mereka harus mengandalkan serat alami yang bisa dipintal jadi benang. Dari tumbuhan, orang dulu menggunakan kapas, linen, yang berasal dari tanaman rami, dan serat lain seperti jelatang. Di Mesir kuno, linen jadi bahan utama untuk pakaian karena bahannya ringan dan cocok untuk iklim panas. Dari hewan. Kalau di daerah yang lebih dingin, orang lebih memilih serat dari hewan. Wool dari domba, alpaka, atau kambing Kashmir jadi bahan utama. Di Cina dan beberapa bagian Asia, ulat sutra dibudidayakan untuk menghasilkan benang sutra yang sangat lembut dan mewah. Tapi, mendapatkan serat aja belum cukup. Mereka masih harus mengolahnya dulu sebelum bisa dijadikan kain. Setelah serat dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah memintal. Proses ini mengubah serat lepas menjadi benang panjang yang bisa ditenun. Sebelum ada mesin pemintal, orang memakai alat sederhana bernama spindle, gelendong pemintal. Ini adalah tongkat kecil yang digunakan untuk memutar serat dan membuatnya menjadi benang. Proses ini butuh waktu lama dan harus dilakukan dengan sangat teliti. Di abad pertengahan, mulai muncul alat yang lebih canggih, yaitu roda pemintal. Ini mempercepat proses pemintalan dibandingkan hanya menggunakan tangan. Tapi tunggu, ini baru setengah perjalanan. Setelah benang jadi, masih harus ditenun dulu supaya bisa jadi kain. Menjahit baju dari selembar kain aja udah cukup ribet, apalagi kalau harus bikin kainnya dulu. Nah, sebelum ada mesin tenun otomatis, orang menggunakan alat tenun tradisional. Mesir kuno. Mereka sudah menggunakan alat tenun sederhana sejak 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Viking. Mereka menggunakan alat tenun vertikal untuk membuat kain wol yang tebal dan hangat. Asia dan Amerika Selatan. Banyak suku asli menggunakan alat tenun tradisional yang masih dipakai sampai sekarang. Menenun adalah proses menyilangkan benang secara berulang-ulang untuk membentuk kain. Butuh keterampilan tinggi dan bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk menghasilkan satu gulung kain. Oke, kain udah jadi, tapi masih kelihatan polos. Nah, sebelum ada pewarna sintetis, orang memakai pewarna alami dari tumbuhan dan mineral. Merah, dari akar tanaman madder atau serangga cochineal. Biru, dari tanaman indigo. Kuning, dari kunyit atau kulit kayu tertentu. Ungu, dari kerang laut, makanya ungu sering jadi warna bangsawan, karena mahal banget buat bikinnya. Proses pewarnaan ini nggak bisa instan. Kain harus direndam berulang kali supaya warna bisa menempel sempurna dan nggak luntur. Setelah kain siap, langkah berikutnya adalah menjahit. Tapi ingat, dulu belum ada jarum jahit dari logam seperti sekarang. Jarum dari tulang atau tanduk. Orang zaman dulu memakai jarum dari tulang hewan atau tanduk yang dihaluskan. Benangnya pun dibuat dari serat alami atau bahkan tendon hewan. Teknik jahitan tangan. Sebelum ada mesin jahit, semua baju dijahit dengan tangan menggunakan teknik jahitan yang kuat. Butuh ketelitian tinggi supaya jahitannya rapi dan nggak gampang lepas. Di masa lalu, pakaian bukan cuma soal fungsional, tapi juga menunjukkan status sosial seseorang. Bangsawan dan raja. Mereka pakai kain yang lebih mewah seperti sutra, beludru, atau wol berkualitas tinggi yang diwarnai dengan warna mahal, seperti ungu atau biru tua. Rakyat biasa. Mereka lebih banyak pakai kain sederhana dari linen atau wol tanpa banyak hiasan. Bahkan, banyak orang yang hanya punya beberapa potong pakaian dalam hidupnya. Di beberapa budaya, semakin rumit pola kain atau semakin halus tenunannya, semakin tinggi status seseorang.
Semua proses ini berubah drastis setelah revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19. Mesin pemintal dan mesin tenun otomatis ditemukan, membuat produksi kain jauh lebih cepat dan murah. Lalu, mesin jahit ditemukan, mengubah cara orang membuat pakaian secara massal. Kalau kita bandingin sama sekarang, dulu bikin baju itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Sekarang, kita bisa beli baju dalam hitungan menit. Tapi meskipun teknologi berkembang, banyak orang masih menghargai seni membuat kain dan pakaian secara tradisional. Jadi sebelum ada mesin, membuat pakaian itu bukan hal yang gampang. Dimulai dari mengumpulkan serat, memintal benang, menenun kain, mewarnai, sampai menjahit semuanya dilakukan dengan tangan. Bisa dibilang, pakaian zaman dulu lebih berharga karena proses pembuatannya panjang dan penuh usaha. Makanya, banyak pakaian dulu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, gimana menurut kamu? Kalau harus bikin baju dari nol tanpa mesin, kira-kira kamu sanggup nggak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka bahasan sejarah dan budaya kayak gini. Subscribe channel kita dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.